Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di mana saja Anda berada. Doa saya senantiasa untuk kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita berjalan lagi, kita mengunjungi rumah anak-anak Tuhan. Satu pesan saya, jangan pernah kita jemu untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Oke, selanjutnya saya akan terus update ke saudara-saudara terkasih kemana saja kita hari ini akan berjalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bekas Bali Rubicon. Perjalanannya sangat bergelombang-gelombang. Hutan belantara. Ini saudara saya. Nah, dia juga dari Muslim. Kata si ibu, berdoa itu susah. Sebenarnya tidak susah untuk berdoa. Tuhan melihat isi hati kita. Tanpa kita ucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang di dalam isi hati kita, dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tetap setia kepada Tuhan. Yuk setia. Kita juga sama-sama datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu dahsyat. Yuk kita doa sama-sama buat ibu ini ya. Setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, bukan patung yang dibilang orang itu, bukan. Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat. Oh haleluya, terima kasih. Perjalanan kami sebenarnya mau ke Batu Licin, tetapi Tuhan izinkan kami singgah kemari, dan di tempat ini ibu ini sudah terima Tuhan, tapi katanya masih suam-suam kuku ya Bu ya, masih belum full hatinya. Ya, dan sebelum melangkah saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan bawa saya kepada jiwa. Nah ini jiwa juga yang pastinya jiwa yang sangat dicintai Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku yang terkasih, tetap kuatlah kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib. Ikut Tuhan itu luar biasa saya rasakan. Jadi udah berapa tahun ikut Kristen? Ini ya berapa tahun ya? Umuran 3 tahun. Anakku SD mungkin yang nomor 3 itu. Ya lama juga sih, tapi ya. Tuhan juga bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Melalui aku. Tidak ditemukan seperti itu di kitab yang sebelumnya. Nah, akulah jalan kebenaran. Siapa jalan kebenaran itu? Isa Al-Masih. Masa Tuhannya orang Kristen itu lahir? Masa Tuhannya orang Kristen itu disalib? Masa Tuhannya orang Kristen itu mati? Tetapi di kitab mereka aja ada dikatakan tentang kelahiran, kematian. Nggak tahu gimana, bingung. Padahal ya gimana ya? Berdoa itu susah. Oh jangan, katakan apa yang ada isi di hati kita. Karena gini, tanpa kita berdoa juga Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi harus jangan pernah bingung ikut Tuhan itu. Wah, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya merasakan, saya 6 tahun di pesantren dan saya tidak menemukan jalan kebenaran. Tetapi setelah saya ikut Tuhan, saya menemukan jalan kebenaran. Jangan agama kita dulu dikatakan, nanti Isa Al-Masih datang turun kepada kita untuk menghakimin kita. Nah, itulah akhir zaman kalau di Kristen. Jangan sampai kita tidak diterima sama Tuhan. Harus tetapkan hati. Kita di sana tidak. Di sini kita suam-suam kuku. Masih tidak percaya. Firman Tuhan juga katakan jangan di tengah-tengah. Tetapi keputusannya sudah tepat. Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai kita, tentu hidup manusia itu tujuannya pasti apa? Surga kan? Nah, Susah memang berdoa itu. Tapi ibaratnya nyanyi gitu ya. Seminggu kita hafal. nyanyi. Lagu dunia seminggu kita hafal. Tapi Iman timbul dari pendengaran. Bagaimana kita mau bertumbuh iman kita kalau kita tidak mendengar tentang firman?
Nah, firman itu di rumah bisa kita baca firman, tetapi terkadang kita membaca firman itu males. Tetapi kalau lewat ibadah, lewat gereja, kita datang ke persekutuan, perkumpulan, ibadah-ibadah yang ada, kan kita dengarkan firman. Nah, apalagi ada pujian-pujian rohani itu, iman kita bertumbuh. Oleh karena itu, kita ikut Tuhan. Tidak hanya kalau nyanyi itu semua lagu gereja hafal semua. Tapi kalau berdoa itu susah. nggak usah terlalu Susah. susah. Doa cukup dalam hati aja. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Yang paling utama doa itu adalah ucapan syukur sebenarnya. Kadang berdoa ya, habis itu berhenti. Apa ya aku omongkan lagi ya kadang. Nggak usah bingung-bingung. Nggak susah kalau Bu berdoa itu Bu. Apa unek-unek yang ada di dalam hati Ibu itu Ibu ceritakan sama Tuhan. Karena kita kan diceritakan Tuhan, dan Tuhan itu seperti bapak sama anak. Dia tahu isi hati anaknya gitu. Seperti saya lah, seperti Inang lah. Iya. Kan pasti tahu isi hati anaknya. Tanpa anaknya bicara pun diem aja. Berarti anakku lagi galau. Berarti anakku nih lagi ada pikiran, makanya mukanya cemberut. Berarti anakku ini lagi cemberut, wajahnya dia lagi marah kah sama aku. Tuhan juga seperti itu. Dia hubungan kita dengan Tuhan itu ya hubungan antara bapak dengan anak. Jadi sangat dekat. Tanpa kita berucap aja dia tahu gitu. Jadi oleh karena itu kita punya hubungan sudah sama Tuhan. Tetapi hubungan itu harus tetap kita jaga. Ya kita datang ibadah, datang Inang, ibadah Inang dekatnya. Ayo datang. Setahun aku enggak bekerja. Pas Datang. setahun ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu menunggu. Tuhan gini menunggu. Anakku, kau sudah kuselamatkan, kau kutunggu. Kok nggak datang-datang? Aku rindu. Tuhan seperti itu Inang. Tapi nanti kalau sudah Inang datang beribadah, percayalah, Inang akan merasakan dan akan mengalami Tuhan secara pribadi. Walaupun Inang sudah ikut Tuhan, tetapi karena tidak dipupuk seperti saya katakan, iman itu kan tumbuh dari pendengaran. Kalau nggak dipupuk, nggak ditambah, akhirnya membuat apa? Kita menjadi jauh dan kita galau. Aku punya Tuhan, tapi aku bingung Tuhan yang mana. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tahu, oh itu Tuhanku, dia baik, dia mengasihi aku. Dan ya, Inang akan melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa di dalam hidup Inang.